Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Walau di tengah musim-musim mendung seperti ini, kita tetap belajar supaya kita pintar dan menjadi generasi bangsa yang membanggakan negara Indonesia. Nah, di sini bareng kakak akan belajar mengenai materi kelas 1, tema 8, peristiwa alam, subtema 3, musim penghujan. Nah, di sini kakak hanya akan membahas mengenai pembelajaran pertama. Tapi, tak afdol jika kita tidak kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Joko Triwidianto. Anak-anak bisa memanggil nama kakak yaitu Kak Joko Triwidianto atau Kak Jotri saja. Nah, di sini Kak Joko akan menemani kalian dalam belajar supaya pintar, supaya cerdas, dan supaya mengerti terkait materi kelas 1, tema 8, yaitu musim penghujan. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan dicapai dalam materi kali ini atau dalam tema kali ini yaitu tema 8, subtema 3, yang pertama muatan bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 4.8. Kemudian pembelajaran pertama pada muatan SBDP atau seni budaya dan keterampilan yaitu KD 3.1 dan 4.1. Nah, selanjutnya muatan PKN yaitu KD 3.2 dan 4.2. Kemudian untuk akan kakak bacakan terkait pemetaan kompetensi dasarnya, yaitu merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Kemudian ajakan pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Kemudian juga akan mempraktikkan bagaimana sih mengungkapkan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, sedangkan pada muatan PPKN, yang pertama, menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari di rumah, melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, menceritakan kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, kita akan belajar PKN khusus pada 3.2 dan 4.2, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu apa saja dan menceritakan kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang ada di rumah. Kemudian SBDP kita akan fokus mengenai karya ekspresi dan 3 dimensi, dan kita akan membuat nih karya ekspresi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sebelum kita mengerti mengenai musim hujan, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih itu hujan? Nah, dari adik-adik sudah paham belum apa itu hujan? Ya, singkatnya hujan adalah air yang turun dari langit. Hujan adalah air yang terbentuk dari atmosfer atau di atmosfer dan jatuh kembali ke permukaan bumi. Nah, dari hujan tersebut, sebenarnya hujan datang dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu air hujan, hujan es, yang kedua dan yang ketiga adalah hujan salju. Nah, tapi di Indonesia sendiri, hujan yang sering datang, yaitu khususnya negara tropis seperti Indonesia, yaitu air hanya akan turun dalam bentuk hujan atau hujan es dan bukan salju. Jadi, hanya hujan es atau air hujan saja, tapi tidak pernah hujan salju. Karena kenapa, Adik? Nah, kembali lagi, Indonesia adalah negara tropis. Nah, di sini kakak akan membacakan mengenai musim hujan. Musim hujan datang, kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir di setiap hari turun hanya hujan. Matahari tersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur karena adanya hujan tadi.
disiram oleh air hujan yang turun. Nah ini ya, disiram oleh air hujan yang turun sehingga tanaman menjadi subur, tumbuh subur, pohon-pohon menjadi hijau, rindang karena turunnya hujan. Pakailah payung atau jas hujan. Karena jika kita tidak memakai payung atau jas hujan, nantinya kita akan sakit, masuk angin, tubuh kita akan merasa demam. Nah, di sini karena apa? Jaga kondisi tubuh kita agar supaya sehat, stamina kuat, agar kita tidak dirundung sakit. Nah, jadi teman-teman, jika terjadi musim hujan seperti ini karena kita di bulan Desember yaitu gede-gedenya sumber. Nah, atau Januari hujan sehari-hari, kita harus tetap menjaga stamina. Harus minum-minum yang sehat, minum yang hangat, ataupun kita harus membawa hangat-hangatan tubuh. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena musim hujan, musim dingin, kita harus tetap jaga stamina kita agar tidak terserang penyakit, dan tentunya akan adanya nyamuk. Jika adanya nyamuk, kita akan digigit akan mengakibatkan penyakit anak-anak semua. Jadi kita harus jaga kesehatan dan jaga di lingkungan sekitar kita. Nanti akan ada nyamuk Aedes aegypti, adanya sumber penyakit. Sumber apa? Penyakit? Betul sekali, yaitu nanti akan TB, demam berdarah. Jadi anak-anak harus tetap jaga kondisi di musim hujan seperti ini. Walaupun musim hujan memiliki manfaat yang tinggi, baik itu bagi petani atau baik dari kita yang tentunya masyarakat yang memerlukan apa? Sumber air, anak-anak semua. Jadi walaupun ada manfaatnya, kita harus tetap waspada di musim penghujan seperti ini. Karena tentunya jika hujan juga akan besar, juga akan meluapkan sungai, air sungai, air danau. Nah, sehingga akan menyebabkan banjir, apalagi di daerah-daerah ibu kota ya seperti DKI Jakarta, Surabaya yang penyerapan airnya sedikit, hal itu akan menyebabkan banjir. Nah, untuk pembelajaran pertama ini, untuk tambah semangat, ayo kita bernyanyi. Hari ini cuaca hujan, titik-titik hujan terlihat dari jendela. Benny tidak dapat bermain di luar karena diminta ibunya untuk di kamar saja atau di rumah saja agar tidak main hujan-hujan, tetapi tetap mereka bernyanyi bersama. Mari bernyanyi bersama. Anak-anak udah paham belum mengenai lagu Tik 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 Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud? Nah, Ibu Sud adalah salah satu pencipta lagu anak-anak yang tetap eksis lagunya di masa era saat ini. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Sekali lagi ya. Tik 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 bunyi hujan bagai bernyanyi. Saya dengarkan tidaklah jemu, kebun dan jalan semua sunyi, tidak seorang berani lalu. Lagi. Tik 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 hujan turun dalam selokan, tempatnya itik berenang-renang, bersenda gurau menyelam-nyelam. Karena hujan berenang-renang, karena hujan berenang-renang. Nah, kita sudah bernyanyi nih anak-anak. Tahu nggak sih Ibu Sud kenapa menciptakan lagu Tik Tik Bunyi Hujan ini? Selain diciptakan untuk anak-anak untuk bernyanyi-nyanyi di hujan, bukan main hujan-hujan ya, tapi dikala hujan turun tetap senang walaupun dalam rumah. Tapi lagu Tik Tik Bunyi Hujan itu ada manfaatnya atau ada pelajaran yang dapat kita ambil loh anak-anak, yaitu cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, adanya hujan turun tadi mengakibatkan semua dahan, ranting, tanaman basah. Karena apa?
Nah, kenapa sih Ibu Cisut menciptakan lagu Titik Bunyi Hujan? Ya tadi karena coba tengok dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, karena datangnya hujan, jadi apa anak-anak? Nah, pohon-pohon berbasahan, daun-daun juga basah karena apa? Hujan turun. Jadi ketika hujan turun, kemudian membasahi ranting, membasahi tumbuhan, tumbuhan akan tambah subur karena apa? Karena adanya air. Air nanti akan diserap melalui akar tanah. Jadi akan tumbuh tinggi, tumbuh subur. Kemudian kebun dan jalan semua sunyi. Iya, karena kebun dan jalan semua sunyi karena apa? Karena hujan turun yang dengan lebatnya. Semua anak-anak tidak boleh main-main hujan karena nanti sakit. Jadi kebun dan jalan semua sunyi. Tidak seorang berlalu karena jika nantinya main hujan-hujan, yang pertama sakit, yang kedua akan mengakibatkan pengendara itu tidak terlihat. Nah, di jalan itu tidak terlihat dan akan mengakibatkan apa anak-anak? Jatuh anak-anak semua. Jadi kita tidak boleh berkendara di kala hujan. Nah, walaupun hujan itu tak turun hujan dengan deras, kita harus tetap di rumah atau meneduh. Walaupun kita masih di luar, kita harus meneduh di tempat yang nyaman, di tempat yang benar-benar aman. Karena tentunya jika kita meneduh di bawah pohon, takutnya nanti ada petir atau takutnya nanti akan apa? Akan dahannya itu akan retak atau akan putus, akan patah sehingga mengakibatkan kita menjadi celaka. Nah, jadi kita harus meneduh di tempat yang layak seperti itu. Nah, langsung kita akan bahas atau kita akan membaca yang pertama. Ayo membaca. Terima kasih hujan. Adik-adik mau baca atau dari Kak Joko sendiri yang akan baca? Nah, Kak Joko akan pandu ya. Perhatikan baik-baik. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani tetap terlindung dari hujan, walaupun hujan pada pagi itu datang dengan lebatnya. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon tanaman terlihat disiram air hujan dengan segarnya. Katak terdengar bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Nah, coba bayangkan, katak bernyanyi gembira bagaimana anak-anak? Nah, seperti ini ya. Tok, tok, tok. Nah, tok, 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 tok. Biasanya seperti itu. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk di bumi ini. Nah, anak-anak, setelah kita membaca terima kasih hujan, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, apa anak-anak? Tebak dulu yuk apa? Betul sekali, Lani tetap memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Nah, walaupun hujan turun dengan lebatnya atau hujan gerimis, Lani tetap berangkat sekolah dengan semangat. Dengan Siti ya, berangkat belajar ke sekolah, yaitu dengan menggunakan payung dan jas hujan. Lani sendiri menggunakan jas hujan dan Siti menggunakan payung. Nah, kita perlu apresiasi. Kita sebagai siswa, kita harus semangat dalam belajar. Walaupun hujan turun, angin turun, kita harus tetap belajar. Kita harus tetap menunaikan tugas kita sebagai siswa, yaitu belajar ke sekolah. Walaupun hujan ya, Lantang membawa jas hujan dan Siti membawa payung. Agar apa? Agar terlindung dari hujan dan tidak sakit. Nah, pada waktu itu juga hujan datang dengan menyirami pohon dan tanaman, sehingga pohon dan tanaman terlihat segar. Kemudian terdengar juga katak bernyanyi gembira. Tok tok tok
cocok seperti itu. Menyanyikan lagu Datangnya Hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Nah, dengan ini manfaat hujan itu yang pertama bagi manusia itu apa saja sih anak-anak? Hujan dapat bermanfaat manusia yaitu sebagai sumber mata air. Yang kedua, yaitu hujan itu adalah rahmat dan anugerah. Dan yang ketiga, adanya hujan membawa ketentraman, kedamaian untuk manusia sendiri itu anak-anak. Jadi anak-anak tentunya hujan itu adalah anugerah rahmat. Jadi kita harus tetap bersyukur adanya hujan. Kita tidak boleh mengeluh terhadap datangnya hujan. Kemudian untuk makhluk hidup seperti tanaman, yaitu dengan adanya hujan, tanaman tumbuhan akan tersirami dan akan tumbuh menjadi subur karena air hujan akan diserap oleh tanah dan akar, kemudian akan menyalur ke bagian tanaman lain atau tumbuhan lain. Kemudian bagi hewan akan ada sumber makanan atau akan sumber minuman, karena tanpa adanya hujan kita nggak ada sumber air anak-anak semua. Jadi hewan juga akan lesu, akan menjadi sedih karena tidak adanya air hujan atau sumber mata air. Nah, kita tadi sudah sampai hal berapa anak-anak? Kita tadi sudah membahas atau sudah bernyanyi, sudah membaca mengenai terima kasih hujan. Selanjutnya, apa saja sih Kak yang perlu kita siapkan saat hujan tiba? Nah, adik-adik perlu kita siapkan apa saja atau keperluan apa saja yang perlu kita siapkan saat hujan tiba. Yang pertama ada payung. Adik-adik udah punya kan apa itu payung, atau orang tua adik-adik pasti udah punya itu payung. Yang kedua yaitu jas hujan. Nah, jas hujan tentunya kita harus siapkan. Adik-adik pasti suka memakai jas hujan saat hujan tiba. Yang ketiga yaitu sepatu boot. Wah, kalau tidak punya sepatu boot tidak apa-apa, yang penting kita siapkan payung atau jas hujan. Tapi kita punya sepatu boot, kita dapat melindungi kaki kita dari air hujan. Air hujan kan tentunya genangannya itu kotor ya, mengakibatkan penyakit kulit. Nanti kita akan gatal-gatal kulit kita. Jadi perlu kita siapkan yang pertama payung, yang kedua jas hujan, dan yang ketiga ada sepatu boot. Nah, hal-hal lain yang perlu disiapkan saat hujan tiba, yang pertama ada selimut. Kenapa sih Kak Joko perlu adanya selimut? Nah, dengan adanya selimut, adik-adik atau anak-anak nantinya akan merasa hangat. Tubuhnya menjadi hangat. Seperti ini anak-anak. Nah, jadi tubuhnya akan menjadi hangat. Karena tentunya jika hangat, badannya akan jadi sehat, menjadi hangat, dan terhindar dari penyakit. Dan yang kedua yaitu jaket. Nah, dengan adanya jaket yang tebal, misal terbuat dari wool atau terbuat dari kain katun yang tebal, akan menghangatkan tubuh kita dari dari udara dingin, suhu dingin saat hujan tiba. Selanjutnya yaitu teh. Segarnya. Nah, adanya teh hangat, nantinya tentunya anak-anak akan akan merasa badannya hangat. Jadi minuman berhangat ya, misal susu ataupun teh hangat. Jangan kopi anak-anak, karena anak-anak masih kecil, jadi boleh minum coklat, susu ataupun teh hangat. Kalau Kak Joko tadi minum teh hangat karena cuacanya yang mendung seperti ini harus tetap hangat dalam menjalani aktivitas agar tubuh kita menjadi fit. Selanjutnya, nah kita sudah masuk materi nih anak-anak. Tadi adalah materi pengantar. Kita akan pembelajaran pertama yaitu tema 8, subtema 3, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Apa sih Kak KD 3.8 dan 4.8 sendiri? KD 3.8 itu terkait apa anak-anak? Ya, betul sekali. Merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, minta tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, dan perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan kalimat santun. Sedangkan 4.8 yaitu mempraktikkan ungkapan terima kasih, minta maaf, tolong, dan pemberian pujian dan menggunakan bahasa yang santun. Ya,
Kita kali ini akan membahas mengenai materi menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Tapi Kak juga tadi terlewat menjelaskan mengenai Indonesia sendiri sebagai negara tropis mengalami 2 musim loh. Tebak musim apa aja? Ya, betul banget. Yang pertama ada musim kemarau. Terjadi pada rentan bulan April sampai bulan Oktober. Sedangkan musim penghujan terjadi pada rentan bulan apa anak-anak? Ya, betul sekali. Bulan November sampai bulan Maret. Jadi, bisa kita ingat-ingat ya, musim kemarau April sampai Oktober, musim penghujan yaitu pada bulan November sampai bulan Maret. Jadi, anak-anak itu adalah rentan ya pada musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian saat musim penghujan tadi juga sudah Kak jelaskan, sinar matahari akan tertutup awan, langit terlihat mendung, hujan pun sering turun. Payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Nah, sedangkan musim kemarau juga kita harus perlu waspada. Yang itu pertama, kita harus menyiapkan payung juga agar tidak terkena sinar ultraviolet dari cahaya matahari langsung. Dan kita tentunya harus menggunakan lotion biar kulit kita tidak terbakar anak-anak. Jadi kulit kita akan sehat dan kita akan tidak gosong. Nah, baru musim kemarau yang panas dan terik itu. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai materi. Ayo menyimak. Nah, kita harus menyimak kembali nih. Yuk simak baik-baik. Akan Kak Jo bantu ya. Di sini ada Mei dan Komang sedang bercakap-cakap. Mei, wah, hujan mulai turun ya Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu ya. Nah, Mei dan Komang ini sedang di luar rumah ya anak-anak. Komang, tidak perlu Mei. Aku sudah membawa payung dari rumah. Mei, tapi aku lupa membawa payung, Komang. Lalu harus bagaimana nih? Komang, pakai payungku bersama-sama saja, Mei. Hujannya tidak terlalu deras kok. Mei, wah, baiklah. Terima kasih, Komang. Kamu memang anak yang baik. Komang, terima kasih ya, Mei, atas pujiannya. Nah, dari percakapan Mei dan Komang tadi yang sedang hujan-hujan, yang Mei tidak membawa payung tetapi Komang membawa payung, apa sih yang dapat kita ambil? Nah, terdapat kalimat pujian. Yang pertama anak-anak, Mei memuji kebaikan Komang, yaitu dalam kalimat ini. Wah, baiklah, kamu memang anak yang baik, Komang. Itu adalah kalimat pujian. Yang kedua, Komang merasa senang atas pujian Mei. Wah, terima kasih Mei atas pujiannya. Kemudian Komang juga menanggapi pujian Mei. Menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Misal seperti ini. Mei, kamu memang anak yang baik. Kemudian, terima kasih Komang atas pujiannya. Nah, itu adalah kalimat pujian. Seperti ini lagi. Misal ibu dan anak. Ibu, wah, adik sangat rajin dalam belajar. Terima kasih ya adik sudah belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang pintar dan membanggakan orang tua. Adik, wah, terima kasih ibu atas pujiannya. Nah, itu adanya pujian dan tanggapan. Yaitu adanya pujian dari orang tua atau ibu kepada anak, anak memberi tanggapan atau respon kepada ibu yang sudah memberikan pujian. Yaitu dengan apa? Ucapan terima kasih. Karena kita tidak boleh melupakan kata atau kalimat terima kasih. Nah, kemudian kita beralih ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya, di materi sebelumnya, apakah adik-adik sudah paham mengenai materi pujian dan tanggapan? Nah, sebelumnya, kalau belum paham, kita ulang terlebih dahulu ya. Materi pujian atau pujian sendiri itu diberikan ketika kita atau seorang respon itu apa? Memberikan hal atau tanggapan yang baik atau memberikan kegiatan yang baik sehingga mendapatkan pujian. Untuk sedangkan tanggapan yaitu diberikan ketika apa? Orang yang memuji kita.
Jadi orang memuji kita sehingga kita memberikan tanggapan atau respon positif, yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Ataupun jika kita salah, itu kita menggunakan maaf. Nah, selanjutnya, pembelajaran selanjutnya yaitu muatan PPKN. Nah, menyebutkan aturan makan di rumah. Nah, di sini ketika musim penghujan datang, udara terasa dingin. Ibu memasak sayur sup. Koma membantu ibu menyiapkan makanan. Sebelum makan, Koma mencuci tangan. Nah, apa aja sih aturan yang ada di rumah ketika makan? Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Apakah adik-adik sudah melakukannya ini? Pasti belum kan? Nah, doa sebelum makan udah paham kan adik-adik? Nah, gimana? Yuk kita lantunkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, itu doa sebelum makan. Bagi umat Islam itu menggunakan itu, atau dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah cukup. Tapi bagi yang beragama non-muslim itu bisa mengikuti dengan doanya masing-masing. Kalau sudah bukan, apakah adik-adik sudah paham? Yuk kita lantunkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ladzi, gimana? Allahumma ladzi amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Sepertinya adik-adik belum lancar nih. Yuk kita bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahillazi atau amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Wah, pada lancar ya. Selanjutnya. Selanjutnya aturan yang kedua, tidak boleh berbicara saat makan. Karena jika kita berbicara saat makan, kita akan tersedak. Kita tidak akan nyaman dan kita nanti akan seperti itu, tersedak dalam makan. Yang ketiga, aturan lainnya yaitu membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Jadi setelah kita makan, kita harus merapikan tempat makan, meja makan, dan kita harus membersihkan, mencuci piring, membantu ibu di rumah. Sudahkah adik-adik membantu ibu di rumah? Sudah ya? Jika belum, harus kita perbaiki. Kemudian, aturan makan yang ada di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Gambar A, apa yang terjadi pada Udin? Nah, perhatikan baik-baik nih. Apa sih yang dilakukan Udin? Nah, Udin dan Edo di sini sedang makan tetapi sambil berbicara. Karena tadi sudah Kak Joko jelasin ya, tidak boleh berbicara saat makan, hasilnya nanti tersedak. Dan apa yang terjadi pada Udin? Udin akan tersedak karena dia berbicara sambil makan. Untuk gambar B, apa yang sedang dilakukan Siti? Tadi yaitu berdoa sebelum makan. Yang gambar C, apa yang sedang dilakukan Edo? Apa ayo? Edo sedang makan. Tapi di sini Edo makan dengan menggunakan tangan kiri. Tidak boleh anak-anak ya menggunakan tangan kiri. Seharusnya makan menggunakan tangan kanan. Dan D, di situ ada gambar Siti. Apa yang dilakukan Siti? Siti di situ makan makanan yang bergizi. Betul sekali. Kemudian pembelajaran selanjutnya yaitu muatan SBDP, seni budaya, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Nah, tapi sebelumnya, materi sebelumnya apakah adik-adik sudah paham? Sudah ya, mengenai aturan yang ada di rumah. Semoga adik-adik mengambil hikmah dari aturan yang ada di rumah dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu membuat karya dengan teknik konstruksi. Ayo membuat perahu mainan dari barang bekas. Perahu mainan dapat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah apa sih anak-anak? Menyusun beberapa benda menjadi benda baru.
Kemudian, nah selanjutnya, pilihlah barang bekas yang ringan sehingga dapat mengapung di permukaan air. Nah, misalnya perahu penyelamat. Yuk, kita akan simak bareng-bareng. Ayo berkreasi. Nah, sebelumnya ya, hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Nah, adapun alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama, 2 buah botol mineral bekas 500 ml. Adik-adik bisa mencobanya ya di rumah. Yang kedua, menggunakan selotip. Yang ketiga, kertas kardus bekas dari kotak susu atau kotak sejenisnya. Yang keempat, krayon atau pensil warna untuk mewarnai. Dan kelima, ada tusuk satai. Caranya yang pertama, simak baik-baik. Yang pertama, satukan 2 botol air mineral dengan selotip. Yang kedua, minta bantuan guru atau ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Yang ketiga, buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga. Bisa kertas karton, kertas marmer, kertas pewarna pun sekalipun, atau kertas origami anak-anak. Yang keempat, kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. Yang kelima, gunakan tusuk satai untuk merekatkan layar pada perahu. Siti senang sekali melihat perahu Siti berlayar di air hujan. Ayo sekarang kamu buat perahu kamu. Nah, ayo simak video berikut ini. Nah, di sini ada alat dan bahannya yang sudah Acu jelaskan tadi. Nah, di video selanjutnya. Nah, caranya potong kardus. Nah, di sini ada kertas origami atau kertas HVS atau kertas marmer atau kertas mushaf pun bisa ya anak-anak. Kita akan menggunakan lem.
setelah kita tadi sudah membahas mengenai materi yang pertama, bahasa Indonesia terkait kalimat pujian dan tanggapan, yang kedua mengenai PKN aturan yang ada di rumah, khususnya pada aturan makan, yang ketiga kita sudah membahas mengenai SPDP. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Tadi kita akan kulas lagi nih. Tapi di sini untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran kedua. Tapi di sini Kak Joko akan membahas terlebih dahulu biar nanti di pembelajaran kedua adik-adik tambah semangat dalam belajar. Ayo membaca. Jonas, Dedi, apa kegiatanmu di minggu kemarin? Dedi, aku diajak ayah ikut kerja bakti di lingkungan rumah kami, Jonas. Jonas, untuk apa kerja bakti? Bukankah lingkungan rumahmu sudah bersih? Dedi, ya walaupun lingkungan rumah kami sudah bersih, kerja bakti tetap harus dilakukan dong. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan kami tidak banjir saat musim penghujan. Jonas, wah kamu memang anak yang rajin ya Dedi. Kamu mau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan bersama ayahmu dan warga sekitar. Terima kasih atas pujianmu Jonas, kata Dedi. Nah, pada percakapan sebelumnya, yaitu ini, Jonas dan Dedi, apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, Dedi merasa senang dengan pujian dari Jonas, yaitu pada bagian terima kasih atas pujianmu Jonas. Ini adalah senang, menunjukkan kesenangan. Dedi menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih Jonas. Nah, kalimat pujian yang diberikan Jonas merupakan ungkapan kekaguman atas sikap Dedi. Nah, selanjutnya akan kakak bahas di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak, semua sudah menyimak nih materi dari awal terkait penghujan ini di pembelajaran pertama. Untuk pembelajaran selanjutnya, tolong anak-anak belajar terlebih dahulu ya. Nanti kita akan bahas belajar bersama mengenai pembelajaran kedua, subtema 3, musim penghujan. Terima kasih. Demikian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.